Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing apakah kita sebagai petani itu harus selalu mengikuti jurnal-jurnal yang ada atau selalu mengikuti dosis-dosis yang disarankan. Nah ini saya anggap penting untuk di-sharingkan teman-teman, karena kita sebagai petani sawit tentunya ketika kita mendapatkan informasi tentang perawatan kelapa sawit yang begitu lumayan membengkak, itu membuat kita keder atau membuat kita mundur perlahan. Nah tentunya teman-teman, kita sebagai petani sawit harus benar-benar mempersiapkan mental dan memang benar-benar mempersiapkan pengetahuan bahwa kita harus merawat sawit itu dengan secara maksimal. Memang konsepnya seperti itu. Namun di perjalanannya teman-teman, tentu banyak sekali hambatan-hambatan yang akan kita dapatkan dan tentunya itu begitu memberatkan bagi kita. Nah, di sini saya sharingkan, namun sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu bahwa yang saya sampaikan di sini ya merupakan pengalaman pribadi saya. Selama ini saya berkebun kelapa sawit, saya sharingkan kepada teman-teman karena saya rasa bahwa permasalahan setiap petani sawit itu sama saja dimanapun kita berada. Jadi saya hanya sekedar sharing, berbagi pengalaman. Semoga bisa ada yang diambil sebagai pembelajaran bersama. Oke teman-teman, jadi kita sebagai petani sawit tentunya kita berharap nanti hasil kebun kita ini memang benar-benar lumayan dan bisa menghidupi keluarga. Tentu itu yang kita harapkan. Berapapun tanah kita, tentunya kita ingin berharap ya hasilnya itu melimpah ruah. Nah teman-teman, pada kenyataannya ketika kita mengurus kelapa sawit, hasil yang kita dapatkan kok tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan tentunya itu adalah hasil dari sesuatu yang kita lakukan sebelumnya atau sesuai dengan perawatan yang kita lakukan. Ketika kita melakukan perawatan yang tidak maksimal, tentunya hasilnya juga tidak akan maksimal. Nah, yang ingin saya bahas, apakah kita harus selalu mengikuti jurnal-jurnal yang ada dengan dosis-dosis yang ada? Tentunya teman-teman, kalau kita mengikuti jurnal yang ada, itu adalah sesuatu hal yang sangat positif atau sesuatu hal yang sangat bagus. Karena jurnal yang ada itu tentunya sudah diterbitkan melalui proses penelitian yang cukup panjang, sehingga tidak salahnya kalau kita mengikuti jurnal. Namun yang jadi permasalahannya adalah ketika kita ini petani kecil dengan biaya yang cepat, lalu kita harus dituntut untuk melakukan perawatan yang sedemikian rupa, dan tentunya itu sesuatu hal yang membuat kita berat. Nah teman-teman, sesuai pengalaman saya melakukan pemupukan, melakukan perawatan itu tidak pernah mengikuti jurnal. Saya melakukannya sesuai dengan kemampuan kantong saya atau kemampuan rumah tangga saya. Namun yang jadi saya tanamkan di dalam pribadi saya sendiri adalah jangan sampai tidak melakukan perawatan. Jangan sampai kebun saya ini, kalau saya menyebutnya bongkor atau setelah tanam kita tinggalkan. Karena teman-teman, ketika kita sawit kita ini kita tanam, berarti kita sudah masuk ke lahan perang, dan di sana kita berpotensi kehilangan bibit yang kita tanam ini. Itu potensinya sangat besar, baik itu dari hama, baik itu dari penyakit atau perkembangannya yang kurang. Dan tentunya teman-teman, ketika kita sudah menanam bibit yang mahal dengan jerih payah yang besar, dengan ketekunan yang kita lakukan, kok tiba-tiba kita meninggalkannya, tentu itu adalah sesuatu yang sangat merugikan. Contohnya seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat ini kebun saya, dan ini kebun saudara saya. Jujur saya yang menanamnya semuanya teman-teman. Saya menanamnya dalam waktu yang sama, tidak selang sehari pun. Namun hasilnya kalian bisa lihat di sana, semuanya belum bisa dipanen. Kalian bisa lihat dengan umur yang sama, sedangkan punya saya sudah saya panen sekitar 1 tahunan yang lalu sudah mulai saya panen, dan tentu batangnya sangat jauh berbeda dengan apa yang ada di sana. Itu semuanya saya yang tanam, namun setelah saya tanam ini saya bagi tanahnya karena tanah ini milik orang tua. Nah ini sudah membuktikan teman-teman bahwa sawit yang kita rawat itu akan jauh lebih menghasilkan dan
tentunya ketika kita membiarkannya, tidak merawatnya, itu akan menjadi kerugian bagi kita. Namun yang jadi pokok pembahasan kita tadi adalah apa harus sesuai dengan jurnal atau sesuai dengan dosis-dosis yang dianjurkan. Jujur saya teman-teman tidak pernah menggunakan dosis yang dianjurkan di jurnal. Saya melakukannya seperti sudah saya bilang, saya selalu memupuk sesuai dengan kantong saya. Namun saya harus tetap selalu melakukan perawatan, harus rutin. Yang saya terapkan pada diri saya adalah harus rutin merawat itu teman-teman. Jadi berapapun pupuk yang kita tebarkan, yang penting rotasinya selalu tepat. Jadi waktu itu saya menanam kelapa sawit, tekad saya adalah saya harus memupuk setiap bulan. Dan setiap bulan itu saya pupuk dengan pupuk tunggal, pupuk yang berbeda, dan rotasinya selalu setiap bulan atau setiap tanggal 15 saya melakukan pemupukan. Nah, dosisnya teman-teman, dosisnya saya selalu menggunakan apa yang saya miliki. Jadi kalau saya mampu beli 10 kilo, ya saya tebarkan 10 kilo untuk 1 hektar kebun saya ini. Kalau saya mampunya hanya 20 kilo, ya saya tebarkan 20 kilo. Dan ketika saya memiliki rezeki, saya mampu menebar pupuk hingga 1 kilogram per batang, ya saya lakukan. Jadi jangan memberatkan diri kita sendiri dengan dosis-dosis yang dianjurkan. Banyak yang bertanya, dosisnya berapa bang? Dosisnya berapa? Untuk sawit umur sekian dosisnya berapa? Ya kalau kalian ingin bertanya seperti itu, ya kalian lihat saja di Google, kalian lihat saja searching di sana, banyak sekali jurnal-jurnal yang memperlihatkan dosis-dosis per batang, per umur, dan semuanya itu sudah sangat lengkap. Jadi yang saya sharingkan di video ini bukan masalah tata caranya, bukan masalah dosis yang benar, bukan, tapi masalah kita bagaimana memperlakukan kelapa sawit kita sehingga sawit ini memang benar-benar bisa menghasilkan sesuai dengan kemampuan kita gitu loh teman-teman. Jadi saya bukan menggurui kalian tentang dosis-dosis yang benar, harusnya dosisnya segini, harusnya kelapa sawit ini diberi ini, tidak. Saya men-sharingkan apa yang sudah saya alami dan ini saya kabarkan kepada kalian semua, semoga bisa menjadi pertimbangan seperti itu loh. Jadi ya sekali lagi, yang penting kalian jangan tidak merawatnya, jangan hanya setelah tanam ditinggalkan. Dibersihkanlah 2 bulan sekali, piringannya dibersihkan. Karena apa? Kalau kita terlanjur meninggalkannya beberapa bulan hingga 1 tahun, maka gulma itu akan tumbuh lebih rapat, dan tentunya ketika kita ingin membersihkannya kembali itu akan memakan biaya yang cukup besar, dan itu yang harus kita tanamkan. Jadi sebisa mungkin kalian itu setidaknya ya seminggu sekali datang ke kebun. Kalau memang benar-benar mempunyai niat, ya setiap hari datang ke kebun, dilihat, dibersihkan, apakah dimakan hama, apakah ada sesuatu yang memang merugikan bagi kita, seperti itu loh teman-teman. Jadi memang ya sulit kalau kita memang sibuk, tapi ya usahakan kebun kita jangan sampai ditinggalkan. Terus lakukan pemupukan meskipun sedikit demi sedikit. Itu saja teman-teman. Mungkin hanya ini sharing yang sebisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.